lagi pada pembelajaran kita pada hari ini. Di tema 3, makanan sehat, pada subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ketiga. Dengan muatan IPS KD 3.2 dan 4.2, serta muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Bersama Anisya Kusniadi. Kita siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar apa ya? Yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dan keberagaman sosial budaya. Tapi sebelum itu, anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai belajar pada hari ini. Manusia adalah makhluk sosial yang disebut juga dalam istilah suum politikon. Nah, manusia senantiasa melakukan interaksi dengan lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Manusia melakukan interaksi dengan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, perhatikan pada gambar. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja ya yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungan? Lalu, bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan hidup. Saat sedang menanam padi di sawah, maka seorang petani tidak dapat melakukannya sendiri. Dia juga membutuhkan orang lain dalam mengelola padinya. Berdasarkan bentuknya, interaksi manusia dibedakan menjadi sebagai berikut. Terdapat interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjalin antar individu, individu dan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi sosial harus dilakukan dengan baik dan benar. Tujuannya adalah agar tercipta persatuan. Interaksi sosial yang tidak dapat dilakukan dengan baik inilah yang dapat menyebabkan perpecahan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara dengan beragam suku bangsa dan budayanya. Selain melakukan interaksi sosial, manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya, dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia berinteraksi dengan gunung, sungai, rawa. Nah, selain itu, masyarakat pun juga dapat melakukan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya, masyarakat meratakan tanah untuk pembangunan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia dapat mengubah bentuk lingkungan alam. Begitu juga ketika manusia ingin mendirikan suatu bangunan. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang akan terjadi dengan apabila terdapat dua syaratnya, yang meliputi kontak sosial dan juga komunikasi. Komunikasi yang di sini yang dimaksud adalah komunikasi dua arah, di mana hubungan antara orang-orang yang berinteraksi itu mempunyai kebutuhan atau tujuan yang sama dan ingin dipenuhi. Berdasarkan banyak
orang yang terdapat dalam kegiatan interaksi tersebut, maka interaksi sosial dibagi menjadi 3. Interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga kita harus mengetahui bahwa interaksi sosial inilah harus terjaga dengan baik. Keberagaman sosial budaya adalah keberagaman yang terdapat dalam kehidupan sosial dan budayanya. Misalnya, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan mata pencaharian. Keberagaman sosial budaya di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah letak astronomis Indonesia dan perbedaan dari kondisi alam. Nah, kita tahu bahwa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Hal inilah yang menciptakan cara hidup dan kebiasaan di setiap daerah yang berbeda pula, yang kemudian akan diturunkan dan diulang secara turun-temurun hingga membentuk suatu kebudayaan. Keberagaman sosial budaya memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, seperti menjadi identitas bangsa, memperkaya kebudayaan nasional, mempererat persaudaraan dan persatuan bangsa, menjadi sumber ilmu pengetahuan dan media hiburan yang mendidik, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta menumbuhkan toleransi antar sesama. Keberagaman sosial budaya yang terjadi tersebut harus disikapi dengan baik. Hal ini agar tidak terjadi perpecahan antar sesama. Lalu, cara apa yang dapat dilakukan? Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sikap toleransi antar sesama, yaitu cara untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, tak lupa juga kerjasama juga diperlukan agar membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Jadi, jangan lupa, mari kita saling menghormati dan menghargai. Untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian buka buku kalian pada halaman 26 nomor 1, A dan B, halaman 26 nomor 2, A dan C, halaman 31 nomor 2, dan halaman 32 nomor 4. Selamat belajar! Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran kita esok hari. Selalu jaga kesehatan kalian ya. Salam sehat dan belajar di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.